Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ceridiah Ayu Margareta dan saya sendiri Nikmatul Rizka Diniyah. Pada video kali ini kami akan membahas tentang metodologi studi Islam. Materi yang akan kami bahas pada video kali ini yang pertama ada pengantar metodologi studi Islam, yang kedua ada Islam dan studi agama, yang ketiga urgensi dan tujuan studi Islam, yang keempat studi kawasan Islam, yang kelima beberapa pendekatan studi Islam, yang keenam manusia dan kebutuhan doktrin agama, yang ketujuh ruang lingkup studi Islam. Kemudian yang ke-8 ada Islam sebagai sumber ajaran. Yang ke-9 sumber dan karakteristik ajaran Islam. Yang ke-10 metode memahami sumber ajaran Islam part 1. Yang ke-11 metode memahami sumber ajaran part 2. Dan yang ke-12 model penelitian keagamaan. Yang ke-13 Islam dan gagasan universal, dan yang terakhir ada dinamika Islam kontemporer. Maka langsung saja pembahasan materi. Yang pertama ada pengantar metodologi Islam. Apa sih itu metodologi? Metodologi artinya membahas kajian-kajian seputar berbagai macam metode yang bisa digunakan dalam studi Islam. Salah satunya metode ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Apa sih itu metode ilmiah? Metode ilmiah yaitu cara yang harus dilalui oleh proses ilmu sehingga dapat mencapai kebenaran. Materi selanjutnya yaitu Islam dan studi agama. Menurut Harun Nasution, dia berpendapat bahwa Islam menurut istilah adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sedangkan studi agama merupakan wadah atau tempat untuk menyampaikan dan mengembangkan berbagai macam hal tentang mengatur tata kehidupan baik yang sesuai tabiat manusia sebagai makhluk berakal dan khususnya umat Islam. Materi selanjutnya yaitu urgensi dan tujuan studi Islam. Adapun urgensi studi Islam dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Yang kedua, umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Adapun tujuan studi Islam antara lain yaitu untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam. Kemudian apa sih itu studi kawasan Islam? Studi kawasan Islam yang sering disebut dengan studi wilayah merupakan bagian dari kajian ilmu politik, terutama politik internasional yang mengkaji interaksi aktor-aktor internasional dalam skala global. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yaitu Ceridiah Ayu Margareta. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Nikmatul Rizka Diniyah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima sampai dengan materi yang ke-14. Materi yang kelima adalah beberapa pendekatan studi Islam. Jadi, pendekatan studi Islam dibagi menjadi dua, pendekatan normatif dan pendekatan deskriptif. Pendekatan normatif atau keagamaan adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Pendekatan normatif merupakan upaya dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan agama yang lainnya.
Pendekatan normatif menurut Charles J. Adam terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan misionaris tradisional, yang kedua pendekatan apologetik, dan yang ketiga pendekatan irenik. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan muncul sebagai jawaban terhadap motivasi keingintahuan intelektual akademis. Pendekatan deskriptif di sini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pendekatan filologi dan sejarah, dan yang kedua, pendekatan ilmu sosial, dan yang ketiga adalah pendekatan fenomenologi. Yang dimaksud dengan pendekatan filologi dan sejarah adalah filologi sendiri adalah metode yang menggunakan penelitian tentang realitas praktek dan kelembagaan Islam pada masa lalu. Sebab menurut Adams, pendekatan filologi dan sejarah memiliki peran yang sangat penting dan harus dipertahankan. Argumentasi Adam bahwa Islam memiliki banyak literatur berupa dokumen-dokumen masa lampau dalam bidang sejarah, teologi, hukum, tasawuf, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendekatan ilmu sosial. Menurut Adam, pendekatan ilmu sosial sangat sulit untuk didefinisikan terhadap studi agama, terutama semenjak terhadap banyak pendapat di kalangan ilmuwan tentang alam dan validitas studi yang mereka gunakan. Namun maksudnya pendekatan ilmu sosial ini adalah implementasi ajaran Islam oleh manusia dalam kehidupannya. Pendekatan ini mencoba memahami keagamaan seseorang pada suatu masyarakat. Fenomena-fenomena keislaman yang bersifat lahir diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Artinya pendekatan sosial ini menjelaskan seperti apa perilaku keagamaan seseorang di dalam masyarakat, apakah perilakunya sinkron dengan ajaran agamanya ataukah tidak. Pendekatan ilmu sosial ini digunakan untuk memahami pluralisme individu dalam suatu masyarakat. Yang ketiga adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi agama ini juga sulit didefinisikan. Namun demikian, Adam dapat membedakan dua masalah penting yang nampaknya memudahkan untuk memahami fenomenologi. Yang pertama adalah fenomenologi merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi menurut pengalaman orang lain tersebut. Dan yang kedua adalah metode yang mengkonstruksi rancangan taksonomi untuk mengklasifikasikan fenomena masyarakat beragama, budaya, dan tindakan menanggalkan atribut diri sendiri. Dalam metode ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya bisa mendalami agama orang lain, sedangkan kekurangannya kalau imannya tidak kuat akan tergoyahkan. Lanjut, materi yang keenam adalah manusia dan kebutuhan doktrin agama. Doktrin adalah ajaran tentang asas-asas suatu aliran positif, politik, keagamaan, pendirian, segolongan ahli ilmu, pengetahuan. Lanjut materi yang keenam, manusia dan kebutuhan doktrin agama. Doktrin adalah ajaran tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan. Sedangkan agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Agama memang membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi orang. Agama selanjutnya memang menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Agama lebih lanjut membawa kewajiban-kewajiban kalau tidak dijalankan oleh seseorang akan menjadi utang baginya. Menurut Rosihon Anwar 2011. Di antaranya yang harus diyakini adalah iman kepada Allah, kemustahilan menemukan zat Allah, ketiga argumen keberadaan Allah, keempat iman kepada malaikat, kitab, dan rasul Allah. Fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah berfungsi edukatif. Yang kedua adalah berfungsi penyelamat.
yang ketiga berfungsi sebagai pendamaian, yang keempat berfungsi sebagai sosial kontrol, dan yang kelima berfungsi transformatif, dan yang keenam berfungsi kreatif, dan yang terakhir adalah berfungsi sublimatif. Fungsi agama dalam kehidupan. Sebenarnya aspek religius agama menyadarkan manusia siapa penciptanya. Faktor keimanan juga mempengaruhi karena iman adalah dasar agama. Secara antropologis, agama memberitahukan kepada manusia tentang siapa, dari mana, dan mau kemana manusia. Dari segi sosiologis, agama berusaha mengubah berbagai bentuk kegelapan manusia, kegelapan, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Agama juga menghubungkan masalah ritual ibadah dengan masalah sosial. Secara psikologis, agama bisa menenteramkan, menenangkan, dan membahagiakan kehidupan jiwa seseorang. Dan secara moral, agama menunjukkan tata nilai dan norma yang baik dan buruk, dan mendorong manusia berperilaku baik atau akhlakul mahmudah. Materi yang ketujuh adalah ruang lingkup studi Islam. Dalam ruang lingkup studi Islam ada 8 bidang. Yang pertama bidang agama, yang kedua akidah, yang ketiga ibadah, yang keempat ilmu dan kebudayaan, yang kelima pendidikan, yang keenam sosial, yang ketujuh ekonomi, dan yang kedelapan adalah dalam bidang kesehatan. Dalam bidang agama, Islam mengakui adanya pluralisme. Karakteristik agama Islam dalam visi keagamaannya bersifat toleransi, pemaaf, tidak memaksakan, dan saling menghargai. Karena dalam pluralitas agama terdapat kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua adalah dalam bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib kita sembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, dan perbuatan dengan amal soleh. Akidah demikian itu mengandung arti bahwa dari orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati atau ucapan di mulut dan perbuatan, melainkan secara keseluruhannya menggambarkan iman kepada Allah, yakni kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah, yakni tidak ada niat, ucapan, dan perbuatan yang dikemukakan oleh yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah. Akidah dalam Islam selanjutnya harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah. Yang ketiga adalah dalam bidang ibadah. Ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah ada yang umum dan ada ibadah yang khusus. Ibadah yang umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah, sedangkan yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu. Visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, jiwa, dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepadanya. Yang keempat adalah dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pada ayat tersebut terdapat kata Iqra yang diulang sebanyak 2 kali. Kata tersebut menurut A-Baikuni selain berarti membaca dalam arti biasa, juga berarti menelaah, mengobservasi, membandingkan, mengukur, mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan secara induktif. Demikian pentingnya ilmu ini hingga Islam memandang bahwa orang menuntut ilmu sama nilainya dengan jihad di jalan Allah. Islam menempuh cara demikian karena dengan ilmu pengetahuan tersebut seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya untuk meraih berbagai kesempatan dan peluang. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah
hak bagi setiap orang, atau education for all. Laki-laki atau perempuan bisa dan berlangsung sepanjang masa. Dalam bidang pendidikan memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran dapat dijumpai berbagai metode pendidikan seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembiasaan, karya wisata, cerita, hukuman, nasihat, dan lain sebagainya. Berbagai metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan dan dimaksudkan demikian agar pendidikan tidak membosankan bagi peserta didik. Selanjutnya adalah dalam bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol, karena seluruh bidang ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan umat manusia. Menurut Jalaluddin Rahmat, Islam ternyata agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah. Islam ternyata banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi ini seperti masjid, yang artinya tempat mengabdi kepada Allah. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam artian khusus seperti itu. Dan yang ketujuh dalam bidang ekonomi. Islam juga memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat seperti itu, dan sebaliknya juga kehidupan akhirat dicapai dengan urusan dunia. Dalam teologi Islam, bahwa alam raya dengan segala isinya sebagai ladang untuk mencari kehidupan adalah sesuatu yang suci dalam arti tidak haram untuk dimanfaatkan, sehingga manusia bisa memanfaatkan dengan baik dan bisa memenuhi kehidupan ekonomi. Yang terakhir dalam bidang kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam bahasa Arab, prinsip ini berbunyi al-wiqayah khair min al-ilaj. Berkenaan dengan konteks kesehatan ini ditemukan sekian banyak petunjuk kitab suci dan sunnah Nabi yang pada dasarnya mengarah pada upaya pencegahan. Untuk menuju kepada upaya pencegahan tersebut, maka Islam menekankan kebersihan lahir dan juga kebersihan batin. Contohnya kebersihan lahir adalah kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Lanjut, materi yang ke-8 adalah Islam sebagai sumber ajaran. Sumber ajaran Islam digolongkan menjadi dua, yaitu sumber ajaran Islam secara primer dan sumber ajaran Islam sekunder. Sumber ajaran Islam primer digolongkan menjadi dua macam, yaitu Al-Quran dan juga hadis, dan sumber ajaran Islam sekunder yaitu ijtihad. Lanjut, materi yang ke-9 adalah sumber dan karakteristik ajaran Islam. Seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya, atau yang di materi yang sebelumnya mengenai sumber ajaran Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Yang primer meliputi Al-Quran dan hadis, sedangkan yang sekunder adalah ijtihad. Karakteristik ajaran Islam ada 8 bidang. Yang pertama adalah bidang agama, yang kedua ibadah, yang ketiga ilmu dan kebudayaan, yang keempat pendidikan, yang selanjutnya bidang sosial, dan yang terakhir adalah bidang kehidupan ekonomi. Lanjut ke materi yang 10, metode memahami sumber ajaran Islam. Part 1. Yang pertama adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber ajaran Islam? Karena
dalam Al-Quran ditemukan ciri-ciri syariah. Kenapa Al-Quran bisa dijadikan sumber ajaran Islam? Yang pertama, karena Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum yang mendetail dalam hal-hal mengatur ketergantungan manusia sesama dan antar manusia dengan alam, sehingga menjadikan fleksibel ajaran Islam untuk menuntut manusia yang hidup dalam berbagai ras dan bangsa, serta sepanjang masa. Prinsip yang merupakan keharusan bagi suatu ajaran yang bersifat universal dan bersifat abadi atau eternal. Yang kedua, alasan Al-Quran dijadikan sebagai sumber ajaran Islam karena Al-Quran punya peraturan yang terperinci yang di dalamnya yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masyarakat manusia. Misalnya ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum waris, wudhu, dan tayamum, seperti itu. Terus yang kedua adalah sumber ajaran Islam, sunnah atau hadis. Kenapa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam? Yang pertama adalah karena unsur iman. Di antara rukun iman ialah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Oleh karena itu terdapat keharusan pada manusia untuk mengikuti jejak apa yang telah beliau laksanakan dalam hidup dan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan supaya manusia itu mengikuti jejak Rasul. Yang ketiga adalah sunnah. Nabi pernah berkata di hadapan halayak ramai di Padang Arafah ketika beliau itu melaksanakan ibadah hajinya yang terakhir atau haji wada. Beliau bersabda, "Telah aku tinggalkan bagimu dua perkara yang dengan berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah." Sudah sangat jelas. Dan yang terakhir, metode memahami sumber ajaran Islam part 1 adalah ijtihad. Metode yang digunakan, metode ijtihad itu ada 4. Yang pertama qiyas, yang kedua ijma, yang ketiga ihtisan, dan yang terakhir adalah maslahat al-mursalat. Lanjut materi yang ke-13, Islam dan gagasan universal. Islam dan kerukunan antar pemeluk agama. Menurut Abdurrahman Wahid berpendapat, salah satu ajaran Islam yang menampilkan keuniversalannya memiliki 5 buah jaminan dasar yang diberikan kepada warga masyarakat, baik perorangan maupun secara kelompok. Kelima jaminan dasar itu tersebar dalam hukum literatur agama lama, yaitu yang pertama, keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum. Yang kedua, keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama. Yang ketiga, keselamatan keluarga dan keturunan. Yang keempat, keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum. Dan yang terakhir adalah keselamatan profesi. Lanjut materi yang terakhir atau materi yang ke-14 adalah dinamika Islam kontemporer. Kontemporer adalah suatu kondisi Islam yang berubah-ubah dari masa ke masa. Harun Nasution adalah pemikir kontemporer yang berusaha mensinergikan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan pemikiran-pemikiran rasional, khususnya pandangan para filsuf Muslim yang memandang bahwa akal mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mengaktualisasikan ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Pemikiran Harun Nasution tentang ajaran Islam secara garis besar ada 2 hal. Yang pertama, ajaran dasar dan non-dasar, dan yang kedua adalah akal dan wahyu. Ajaran dasar dan non-dasar. Mengenai kedua ajaran tersebut, Harun Nasution mengemukakan kalau ingin mengadakan pembaharuan dalam Islam, kuncinya adalah membedakan antara ajaran yang absolut dengan ajaran yang relatif. Itulah sebabnya menurut Harun Nasution untuk mengadakan pembaharuan dalam Islam harus dibedakan antara ajaran yang qot'i dan ajaran yang doni, antara absolut dan relatif. Ajaran absolut tidak bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman harus tunduk dengan ajaran yang absolut. Persoalan yang tidak absolut berarti doni al-dalalah. Menurut Harun Nasution, kalau dikatakan dalam Al-Quran tidak kami lupakan sesuatu apapun, maksudnya adalah tidak ada sesuatu pun
mengenai soal agama, juga ayat penjelasan bagi segala-galanya, yaitu tentang dasar agama. Kalau dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat, maka menurutnya hanya 650 ayat yang berisi tentang iman, ibadah. Sedangkan 500 ayat berisi tentang kehidupan sosial masyarakat. 150 ayat berisi ilmu pengetahuan. Dari 650 ayat tidak semuanya bersifat jelas, artinya harus ditafsirkan lagi. Itulah sebabnya walaupun Al-Quran secara keseluruhan adalah qat'i al-warud atau absolut benar dari Allah, tetapi oleh ulama dibedakan ayat-ayat yang jelas, absolut, dan satu artinya qat'i al-dalalah, dan ayat yang mengandung berbagai pengertian atau doni al-dalalah. Ayat-ayat doni al-dalalah inilah yang menimbulkan berbagai mazhab aliran dalam Islam, sekaligus yang sebenarnya mengharuskan kita untuk menerima pluralitas pemikiran keagamaan. Dan yang kedua, akal dan wahyu. Menurut Harun Nasution tidak perlu ditentangkan karena cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan manusia untuk berfilsafat, sehingga filsafat merupakan suatu keharusan dalam Islam. Akal dan wahyu keduanya bersumber dari Tuhan. Jadi akal dan wahyu untuk memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya, demikian pula akal membutuhkan wahyu sebagai kendali dari kesesatan berpikir. Demikian penjelasan kesimpulan dari materi 1 sampai dengan 14. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.